Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Biniyatul qabul wa tamamul usul ma'mul ila halil syafi'ina wa habibina rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala man nawabi salafun as-salih wa ala man nawabi syekhuna wa ila halatin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. Nomor 2 daripada maksiat batin, yaitu satu dosa yang digawi, yang dikerjakan oleh hati, yaitu syarahul kalam, sangat gemar kepada banyak berkata yang tidak berfaedah. Di awal kitab semalam, salah satu daripada anggota zahir kita yang bisa melakukan dosa maksiat yaitu adalah lidah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini diberikan satu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kawa baucap, kawa bapander. Dengan diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa lidah, kemudian ada mulut kita, kemudian ada gigi kita. Semuanya yang diberikan Allah di mulut kita ini, semuanya itu adalah berupa nikmat anugerah karunia yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita mesti bersyukur, alhamdulillah diberi Allah Subhanahu wa taala lidah kita ini kawa berucap, kawa bersuara, kawa berpandel. Itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lidah kita ini masing-masing kita disuruh untuk menjaga agar lidah kita ini jangan terlalu banyak, terlalu gemar berkata, berucap yang tidak berfaedah. Karena di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aksaran nasi junuban yaumal qiyamah
aktsaruhum kalaman fima la ya'ni. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, inna aktsaran nasi dzunuban, sesungguhnya kebanyakan manusia itu banyak berisi dosa. Yaumal qiyamah, hari kiamat kena. Jadi kita ini manusia kena masing-masing bertimbang amal, masing-masing diminta pertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang walaupun di dunia ini kita diberikan Allah Ta'ala ini gratis, muntung diberi gratis oleh Allah. Sekahendak kita berucap, bepandir, berkata-kata, tapi kita kada pernah bayar. Soalnya bayar, kalau bayar kayak bayar PDAM misalnya, ada pembayaran kita. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kada ada bayar, kita berpandir nih, kada ada bayar. Cuman sebuting bila nikmat yang diberikan Allah, lidah untung ini, bilanya kita kada pas, kada bujur-bujur menggunakan, kita akan dikenakan dosa. Kita akan bertanggung jawab nantinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena lidah untung kita ini adalah titipan, anugerah, amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Nabi, kebanyakan manusia itu kena hari kiamat banyak berisi dosa, dunuban, banyak berisi dosa. Aksaruhum, nah kebanyakan mereka itu dosa mereka yaitu kalaman fima la ya'ni, mereka itu banyak berucap bakalam bapander pada barang nang kada berfaedah, nang kada bermanfaat. Nah, itu jadi dosa. Contoh nang kada ada faedah, ada manfaatnya, yaitu menghina orang, mencaci maki orang, mengupat orang. Nah, itu kada ada faedahnya itu. Baik di dunia, ya kan, di dunia nih kada ada manfaatnya itu. Bila kita mencela orang, menghina orang dengan lidah kita, itu kada ada faedahnya, kada ada manfaatnya. Bahkan itu berakibat, ya kan, imbasnya nih, itu bisa merasa di dalam hati kita merasa baik dari orang. Nah, ini bahaya. Bilanya kita merasa baik dari orang nang kita ucap, nang kita bicarakan, maka kita itu dalam keadaan sombong kita. Nah, ini bahayanya. Nah, itu kada ada faedah, kada ada manfaatnya. Nah, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berucap, berpander di dalam masjid, panderan-panderan dunia, ya kan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghapus amal baiknya itu, ya kan, selama 40 tahun. Atau kalau kada hilang orang gitu tuh lah. Jadi hati-hati juga panderan di masjid nih, yang manfaat, yang baik. Jangan berpander masalah gawian, masalah keduniaan. Jangan berkisah piala dunia, itu kena dulu. Ya kalau itu dunia. Nah, jadi bila nyoba pander masalah dunia, amal kita itu runtuh. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi,
hadis ini sahih. Nah, jadi hati-hati kita berpandir ucapan masalah pandiran dunia. Nah, di dalam masjid. Jadi kena dulu berpandir masalah pandiran dunia itu di dalam masjid. Nah, atau lagi lebih jahat, lebih hina lagi di dalam masjid, ya kan, memandir orang, menggibah orang, itu bahaya lagi. Bisa lah terjadi itu, bisa. Nah, kalau di saat itu pandangan kita ini dunia, di saat pandangan hati kita, mata kita itu adalah pandangan menghinakan, pandangan yang lupa kepada Allah, yang menjadikan. Nah, bisa kita mengitihi kawan kah, mengitihi orang kah. Nah, lalu kita mau ucap memandir lawan kawan kita, ya kan? Nah, itu menyambati orang di dalam masjid. Nah, itu kan lagi dosanya. Nah, jadi Syarahul Kalam ini sangat gemar kepada banyak berkata-kata yang tidak berfaedah, yang kada ada manfaat, yang akhirnya yakah membawa ucapan-ucapan yang mungkin yakah membawa kepada kemurtatan, membawa kekafiran. Itu bahaya, membawa kepada penistaan agama. Ini biar melihat kalau di medsos ya, kalau di nah, miras adalah minuman. Nah, itu jauh orang itu lain jauh ulun lah. Nah, itu kan gara-gara apa? Gara-gara ya kan keceplosan, kada berhati-hati dalam berkata-kata, nang kada manfaat, kada ada faedah, kelangkangan, tertawaan, ucapan. Hati-hati kita. Banyak kata-kata kita ini yang mungkin bahari itu yang kita kada sadar, kita kada tahu, itu adalah merendahkan agama, merendahkan Al-Quran, merendahkan syariat. Ada dahulu tuh lagi kekanakan itu menangan kemana? Baca Yasin ya. Hal ini bedom. Main boyang padahal baca Yasin. Nah, itu bahaya itu. Iya. Kalau murtad itu menghinakan Al-Quran itu. Hati-hati. Kalau murtad kayak apa caranya? Taubat. Taubat, istighfar, minta ampun. Hati-hati gara-gara ucapan, ya kan? Hati-hati. Nah, kemanaan buan pian dan acara Yasinan, baca Yasin. Baca Yasin alihi. Nah, itu hati-hati tuh pian. Kalau ucapan itu merendahkan Al-Quran, itu bisa murtad. Nah, hati-hati. Hati-hati kita. Nah, bahkan di dalam kitab Datu Kita Kelampaian, hati-hati kita. Apabila kita meyakinkan dan menyatakan bahwa, apalagi kita ucap bahwa paman Nabi Abu Thalib itu kafir, madahkan nih. Nah, karenanya membaca sejarah, membaca sirah, membaca tarikh bahwa paman Nabi itu kada beriman, ya kah, kada berislam di hadapan Rasulullah. Lalu
dipadahkannya paman Nabi itu kafir. Nah, hati-hati kita jangan terumpat aliran-aliran nang sesat menyesatkan. Hati-hati kita. Paman Nabi orang yang cinta lawan Nabi. Paman Nabi orang yang memelihara dengan Nabi. Paman Nabi orang yang menjaga memelihara lawan Nabi. Paman Nabi Abu Talib orang yang beriman di dalam hatinya kepada Nabi dan percaya dengan kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya, beriman. Kenapa? Nah, karena di dalam tarikh paman Nabi Abu Talib itu, paman Nabi itu menjaga akan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada amukan, ya kan? Daripada kaum kafir Quraisy nang memusuhi lawan Nabi, bahkan tak membunuh lawan Nabi. Karena di zaman itu, ketika itu paman Nabi itu orangnya jaga kadenang waninya. Bahkan paman Nabi bocap kalau macam-macam lawan kemanakan ko langkahi mayatku. Nah, jadi buatnya itu kada wani. Kalau kita bahasa wahin itu salimin nasa taslam, rasuki olehmu akan manusia itu niscaya kamu akan selamat. Orang pemabuk kawani, orang penjudi kawani. Kenapa jadi kawani kayak itu kan? Nah, jangan mikir gawiannya. Ini tiga gawiannya. Dikawani ya kalau, nah sambil didoakan itu, jangan dimusuhi atau dicaci maki itu jadi doa yang kada baik. Nah, orang-orang soleh mereka itu demikian. Tapi kita jangan umpatan lah, jangan umpati orang-orang soleh bahari. Kalau orang soleh bahari itu belinya minum, 4 minum kada mabuk. Mengkita wah ini jangan minum tengking jual. Nah, jadi merasuki manusia itu penting supaya kita selamat. Nang akhlak nang kada bagus, hati kada bagus itu orang pendosa, orang maksiat dihina, dicaci maki, dimusuhi. Nah, itu nang salah. Nah, jadi hati-hati kita, jangan umpat-umpatan. Karena ulun pernah mendengar dulu Bibai di TV itu, stasiun TV itu, nah ada acara kan. Nah, jadi bintang tamunya itu berceramah. Nah, ceramahnya kayak ini, langsung memonisnya. Sedangkan paman Nabi Abu Talib saja kafir. Nah, itu hati-hati itu. Jangan umpat-umpatan kita. Jadi tuh kita kelampaian. Kalau kita ini memadahkan paman Nabi itu kafir, di saat itu juga kita kafir. Nah, jadi hati-hati kita mengkafirkan orang, hati-hati mensyirikkan orang, hati-hati kita. Hati-hati ucapan nih kafir nyawane jangan, kena dulu. Bahkan orang nang non muslim pun, kalau orang nang apa ngarannya beda agama lawan kita kada boleh selama inya masih hidup beragama dengan keyakinannya, kada boleh adab kita, akhlak kita ini memadahkan orang itu kafir. Boleh. Kada boleh. Nang bagusnya kayak apa? Nang bagusnya itu umpati tobiat orang nang soleh, umpati tobiat orang-orang wali, orang-orang nang hatinya bersih, pikirannya baik, kada ada sangka jahat. Kayak apa? Didoakan mereka. Selevel Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia, ya kalau pemimpin daripada segala aulia Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
ketika kita berkumpul, ketika kita berkawan, ketika kita bertemu dengan orang yang beda agama dengan kita mesti berperasaan di dalam hati kita, ya kan, dengan perasaan merendah dan tawadu kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti apa hati kita? Perasaan kita. Nah, hati kita itu lebih mulia mereka daripada kita, lebih baik mereka daripada kita. Nah, kenapa? Karena kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita kada tahu nasib seseorang ini, kita kada tahu keadaan orang, nasib seseorang ini kada tahu kita. Hari ini orang itu agamanya ini tidak tahu kita. 1 minggu akan datang, sebulan akan datang, setahun akan datang, bahkan esok hari pun kita kada tahu orang itu beragama apa. Kita kada tahu juga. Hari ini kita beragama Islam, esok kita kada tahu juga. Antah minggu akan datang kada tahu juga, antah sebulan akan datang, setahun akan datang, atau mungkin ketika dalam kita keadaan sakit, mungkin dalam keadaan susah, dalam keadaan kita nanti sakaratil maut, finishnya kita kada tahu. Kita ini mati beriman, mati Islam atau mati kafir, kada tahu. Jadi sejak Syekh Abdul Qadir Jailani, pandanglah mereka itu lebih hebat, lebih mulia, mereka itu orang kafir daripada kita. Kenapa? Karena mereka itu kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mau percaya kepada agama Islam. Karena inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah cuma satu agama, itu di dalam Al-Quran, yaitu agama Islam. Nah, jadi orang-orang yang beda agama lawan kita, itu adab kita, adab orang soleh, mendoakan mereka. Lebih baik daripada kita. Kita ini agama Islam. Ya, kalau lah kita beragama Islam, dosa kita banyak kada? Dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, kewajiban kita banyak, kita yang teledor, banyak yang tertinggalkan. Nah, ketika orang-orang yang beda agama daripada kita, mereka itu dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mau mereka percaya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, lalu mereka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka mereka itu kayaumin waladathu ummuh, mereka itu seperti bayi yang baru lahir, bersih, ada dosa. Nah, jadi untung mereka itu. Nah, kemudian ada lagi kata-kata ucapan kita yang hati-hati, merendahkan, mengenteng-entengkan, menghinakan ibadat-ibadat sunnah. Hati-hati kita. Kalau pina kafir, bapak di masjid tuh ya, masjid itu bermaghrib, bapak badiah, main taubat, main hajat, pak. Malah masih nongburit aja gitu. Kafir ketika itu, hati-hati itu. Jadi munnya hendak umpat, nya ada untung berenai. Itu aja bau minum kopi kah? Nah, itu paling nyaman sudah, minum kopi, ngorote ya Allah. Nah, bang alihnya kacang kah? Daripada ya kalau biblah. Hati-hati ucapan nih. Makanya orang bisa murtad jadi kafir itu bisa ucapan, bisa perkataan, bisa etikat. Jadi hati-hati. Hati-hati kita. Nah, kemudian lawan kita lalakian nih.
lakian khusus lah, lakian khusus nih. Alhamdulillah, jangan sanget yan. Belenya pian sanget kafir. Umat kisah kafir terus lah. Ada sebujur ya Pak. Di dalam kitab Parukunan Jamaluddin karangan Syekhah Fatimah, ya kan? Yang dinisbahkan pengarang kitabnya Mufti Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah ini kitab ini kita baca majelis di Langgar Nur Aida setengah bulan sekali, setiap malam Sabtu setengah bulan sekali. Nah ini malam Sabtu ini insya Allah lah ya ulang. Nah baca Parukunan Jamaluddin Mbah Maghrib. Nah jadi kalau hendak ke situ Pak, tapi jam beredaan kosong nih kena. Mana pian tahu aja ya kalau hendak majelis ya Allah. Nah dalam kitab Parukunan Jamaluddin itu kita mesti cinta, memuliakan dan hormat ya kan kepada malaikat Allah. Ini hati-hati juga kita harus takjim, kita percaya kita bahwa malaikat itu ada, dan malaikat Allah itu masing-masing ada tugas, masing-masing ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah contoh malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu ditugaskan oleh Allah. Mikail, ini tugas ikam nah. Tugas ikam. Tugas ulun apa ya Rob? Tugas ikam membagi-bagiakan rezeki lawan hamba-hambaku. Dan tugas ikam menurunkan hujan. Nah ini hujan. Jadi urusan rezeki, urusan hujan itu kada boleh kita itu sangkal, marah, mencaci maki, itu kada boleh. Itu berakibat ucapan kena kita bisa kafir. Bungol mana malaikat ini ya. Hati-hati kok. Pian tuh biasanya tahu nama menggunakan hujan itu malaikat Mikail lah. Bungol Mikail nih ya kada paham lo. Hujan, kemarin hujan dulu aja seharian dan ini hujan pulang kalau disentek malaikat. Nah, itu kada boleh menghina, kada boleh menyumpahi lawan malaikat itu, kada boleh, kafir kita. Nah, ini kan resikonya. Mana kayak apa? Bila sudah tahu ucap itu istighfar, taubat. Karena kafir ketika itu kita, busi haratan kayak itu mati. Bungol bandang malaikat ninggal hujan haro sekalinya langsung pecah pembuluh darah ya kalau disentek malaikat mati. Nah maka ketika itu mati kada beriman. Makanya kita ini wajib beriman, percaya kepada adanya Allah, beriman kepada adanya Nabi dan Rasul, beriman kepada adanya para malaikat. Nah itu percaya kita lawan malaikat itu. Nah rezeki Allah juga nang membagi-bagikan. Allah nang memberi, malaikat nang membagi-bagikan. Bila nang sampai rezeki itu di wadah kita, ya kan? Alhamdulillah, terima kasih kita. Banyak alhamdulillah, sedikit alhamdulillah, belum datang sabar, syukuri yang ada dulu. Jangan mengeluh, jangan mencaci maki, jangan menghina. Itu bahaya kita. Nah itu ucapan-ucapan, pemandiran itu penting lawan kita. Makanya dari kita kelampayan itu kada sembarangan mengarang kitab itu Tuhfatur Raghibin, masalah etikat keyakinan orang-orang beriman ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati. Nah diantaranya lagi apa? Nah ini yang pernah disampaikan oleh almarhum Mbah Guru Sekumpul. Contohnya sini misalnya
Ujar Habib, mandi ulun. Nih Jasidin hari Jumat dari ini nah. Bagus motong kuku, sunnah. Motong kuku. Tuh pilihnya kuku panjang, ya kan? Bagus memotongnya hari Jumat. Nah, bagus sunat, ya kan? Oh ternyata ulun ini lawan Habib. Kada bae ulun. Sudah tahu ulun. Wis pokok sunnah apa? Kada tahu ulun. Ulun barang aja wis pokok to. Kada tahu hari Jumat ulun nih hari Minggu kah. Sarah ulun naik Selasa kah. Ada apa percaya ulun masalah kayak itu. Yang penting ulun belinya kuku panjang lebih baik. Ulun tatak hari Minggu kah. Hati-hati itu. Kalau ucapan kita itu merendahkan, menghinakan nang sunnah dari Nabi, kata Datuk Kalampayan itu kafir. Nah bertaubat juga. Jadi hati-hati kita. Jangan menghina-hinakan. Jurang bagus, sembahyang duha bagus. Sembahyang duha bagus. Ya kan jam berapa? Jam 9. Ya kan baung baik naik matahari bagus. Padilahnya apa? Oh bilanya orang nang berusaha berdagang, insya Allah makin maju makin naik rezekinya. Bilanya orang nang berilmu ditambah ilmunya oleh Allah, ditambah berkah ilmunya oleh Allah. Bilanya orang nang berpangkat makin ditambah Allah pangkatnya, derajatnya. Bagus dia orang bayang duha tuh. Kalinya bucap nih. Main duha ada kayak anak sugih itu sugih aja. Jangan kalau pina tahinakan ya Allah. Nah, kalau tahinakan terendahkan nang sunat itu hati-hati kita. Belinya kan anak menggawi berenai. Kadang ada ngalihnya ya Allah berenai aja. Nah ini, jadi jar Nabi kebanyakan dosa manusia ini hari kiamat kenapa? Gara-gara pandiran yang kada manfaat, kada berbeda. Ahabbul a'mal ilallah hifdzul lisan jar Nabi. Kata Rasulullah, ahabbul a'mal, sepaling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatan. Ahabbul a'mal, sepaling dicintai Allah segala amal perbuatan hifdzul lisan, yaitu menjaga lidah. Berat kan menjaga lidah nih. Kita tuh jalan. Ini adab kita berjalan nih lah, adab kita berjalan macam-macam kalau nang dilihat macam-macam. Ya kalau habang, hijau, kuning, merah, kuning, biru di langit nang macam-macam, balon macam-macam kalau warnanya merah, kuning, hijau. Kita di luar nih. Nah adab kita mulai rumah berjalan sampai ke tempat kita acara tuh sampai bulik pulang macam-macam juga dan dilihat habang, kuning, hirang macam-macam. Bulik ke rumah itu adabnya wajib kita menutup mulut kita ini, kada boleh pakai sah kita. Nang kada baik, nang kada bagus, itu kada boleh kita pakai sah dibawa ke rumah, itu kada boleh membawa dosa ke rumah, jangan. Cukup kita aja memandang dan melihat dengan istighfar, jangan dibawa-bawa bini, laki, anak di rumah tuh jangan terumpat dua. Belum lagi nang di rumah nih mengompal pulang makin nyai gancang pandernya. Nah hati-hati itu. Kalau ai datang ke rumah nih misalnya lah kita lakian nih datang ke rumah. Banyak aja. Apa banyak aja? Kembali dia menjalan-jalan, kembali dia menjalan. Ada harapan kau beranai bang. Amunnya kita ini kada kau menyimpan rahasia, kada kau menahan pander, nang mendengar pander nih awam tuh kau menahannya. Itu kaidahnya sudah. Jadi hati-hati benar nih. Ada usah dikesahkan, mana aja, jangan anu aja.
Ada begadang aku tadinya. Nah ini aku tadinya pas lewat melihat. Kenapa? Nenek. Nah itu membawa pandiran yang kada bagus sudah. Apalagi yang disebut yang kuya ini apa? Aib orang, dosa orang. Hati-hati benar itu. Ada disangka sekalinya aja. Ini apa-apa kan ya kalau nang kada bagus. Nah jangan dibawa ke rumah boy. Jangan dibawa ke rumah. Yang bagus itu dibawa ke rumah itu bacaan. Mbah naik ke rumah ya kalau assalamualaikum. Nah baca qul huwallah 3 kali ya kalau pintu rezeki. Nah malar itu. Masuk rumah ya Allah. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Bilanya kan ada orangnya bang. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya kan ada orangnya. Yang di rumah nih biasanya kan ada orangnya kalau lah. Ya kalau ada orangnya. Bini kan ada, bang. Anak kan ada. Kita muka lah bang. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kenapa? Di rumah kita itu bilangnya ada gambar wali. Gambar wali itu menyahutnya. Nah, karena orang wali hidup. Lalu bagus di rumah tuh dia lagi gambar wali. Gambar Piala Dunia juga. Gambar main bola ibak. Bagus mana lagi gambar wali ya lah. Sunat muakkad hukumnya di dalam kitab Nurul Dhalam ma'andak gambar orang-orang saleh, orang wali, para habaib itu sunat muakkadah hukumnya. Kenapa? Supaya di hati kita ini ada mahabbah, cinta kepada mereka, cinta kepada orang saleh. Min wajibatil qalbi mahabbatus salihin. Daripada sebahagian cinta kita kepada orang saleh, yaitu wajibnya itu di dalam hati. Cinta orang-orang saleh itu wajib hukumnya di dalam hati kita. Nah itu, jadi pilihnya gambar lah dan daki itu saleh itu. Ini menyahut itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ada orang saleh situ nyahuti sedikit. Dan insya Allah kalau di rumah kita itu diandaki gambar wali, insya Allah, asal rajin-rajin ketujuh kena dihadiahi, ya kalau dihadiahi, inya foto kayak ada muwakalnya, kena gambar itu ada muwakalnya, ya kan muwakal, ada muwakalnya gambar itu kena. Ya kan belinya ada orang penanang anak jahat atau apa, kada kawainya masuk gitu. Kenapa? Ada gambar itu, gambar wali itu. Karena orang wali itu kita yakin hidup. Nang hidup tuh begarang rohnya. Kalau jasadnya di dalam sudah. Nang hidup itu roh. Nah, itu. Roh kita nih bang, roh kita nih kada mati juga. Cuma berpindah. Roh ini kekal. Kada mati. Makanya pian bilangnya ziarah ke kubur mama, ke kubur abah, roh itu ada. Dan sidin tahu, oh Sulaiman datang nah, mana aja pri kada sing datangan teh. Habis kota soalnya. Tahu sidin, bilangnya mama, abah kita elangi ke kubur, tahu sidin. Oh alhamdulillah anak konek tiap Jumat datang. Manakah nombor 4 nih? Pinakan di rumah WA ada juga. Online. Sifatnya itu. Lagi hidup tuh sudah jarang, cuma elangi ya Allah. Kuitan nah. Lagi hidup aja jarang melangi dah. Nih itu baiklah. Mudah-mudahan kita kampulu kuitan masih ada, atau kuitan tuh masih ada. Dielangi kuitan tuh. Kada kawal seminggu sekali, setengah bulan sekali kah? Atau kada kawal setengah bulan, sebulan sekali kah? Dielangi, ada kawal aja ba pangarannya beb apa?
video call ya kawan aja. Jangan lain juga. Kalau video callnya engken sedikit. Engkennya apa ya? Beelang apa tetap gini aja. Mau gula ada. Mau gula ada. Mau wadai ada. Ya kalau beri duit ada. Awal aja jangan. Kayak apa pian aja. Behinak aja kah? Dilihat pina sigar aja. Alhamdulillah enak aja. Panjang alhamdulillahnya. Alhamdulillah enak aja. Bah, larut nih. Bisa kering. Apalagi ini beres larang mah. La ilaha illallah. Seorang makan nyaman 14.000 sekitar. Kuitan bang. Loh, beres bagian. Nya dapat juga. Nya dapat banget. Nah, hati-hati kita. Soalan nukaran kuitan beres. Tukarakan. Jualan bari duit. Tuh. Bilanya sudah ada gitu. Bila apa lagunya? Kalau sudah tiada baru terasa. Nah, itu lagunya itu. Itu terserah kita aja lagu tuh anak kebabinian terserah. Terserah hai. Anak kekuitan terserah hai. Ini ya sudah kadada. Apa? Baru terasa ya Allah bahwa kehadirannya sungguh berharga. Harus akan bagian situ. Nah itu kuitan. Mama abah itu kunci surga. Nah, kunci surga. Kita nih berbuat baik lawan orang. Yalah, berbuat baik lawan orang. Sebanyak-banyaknya berbuat baik lawan orang. Lawan kuitannya nah. Kalau buat baik, kebaikan kita tuh kada diterima, ditolak oleh Allah. Kita nih nah, bakti, hormat lawan perguruan, cium tangan, bolak-balik, fotokopi, ya kalau hormat benar lawan perguruan nih, lawan kuitan kada ditolak juga hormat baktinya lawan perguruan. Keliling dunia ziarah habis tak keliling kubur kuitannya sahabat ada dihilanginya ditolak juga. Mbak itu nyata walinya nyata. Orang wali pun jangannya kada mama abahnya adalah ada Tuhan dalam wujud jepian Tuhan dalam dunia hendak melihat rahmat Allah, kasih sayang Allah, sifatnya di mana? Nah, sifatnya lihat di majharnya, kenyataannya wadah mama dan abah. Nah, wadah mama abah kita tuh lengkap, kita nih seikungan tuh mama abah tuh. Sudah belum padahin semalam. Kita nih pun mama abah berentaan ini mani kuitan ya kalau nah itu kemana aja itu di mana keduduknya mama abah itu nah, nomor 1 itu mama abah kita. Nah, misalnya kawal berziarah ke kubur, misalnya ziarahi ya kalau manzara qabra abawaihi janabi au ihdahuma
fi kulli jum'atin wa qara'a surata yasin kutiba lahu barran biwalidayhi man zara qabra abawaihi au ihdahuma fi kulli jum'atin. Ini sahih hadisnya. Barang siapa Nabi menziarahi maelangi kubur orang tuanya au ihdahuma atau salah satu dari keduanya. Misalnya mamanya sudah meninggal, kubur mamanya dielanginya. Kalau abahnya meninggal, kubur abahnya dielanginya atau kedua-duanya. Dielanginya fi kulli jum'atin, setiap hari Jumat. Kalaunya misalnya ada kita ke situ kawan atau kada jauh misalnya, ya kalau ini ada jono batakon amunnya di Jawa itu bang guru ya ulun di Karwen. Ini mengalihi batakon aja bang sebenarnya, tahu aja. Jawabannya tuh ada aja sudah sebenarnya. Makanya pabian kecuali tulak tarus ke sana situ. Nah, bilanya kada kawan berziarah secara zahir ya, kalau secara sir itu kayak apa? Secara sir itu pertama bisa caranya kita, ya kan? Kita ingat kubur mama kita di mana misalnya, di suatu tempat misalnya kan. Kita ingat aja abah guru sekumpul di garis, di pasahapan kita tuh nah di garis, lawan telunjuk kita. Hakikatakan garisan kita itu biasa aja, garisan biasa aja, hendak aja, harus pakai meteran. La ilaha illallah, kejujuran benar. Bagaris saja hakikatakan jabah guru sekumpul ya, kalau garisan itu apa? Ini kubur mama, ini kubur abah. Al-Fatihah. Membaca Yasin di rumah umpama hari Jumat, malam Jumat, itu ngarannya berziarah secara sir, secara kada awak nenang datang. Sampai. Nah kalau nyaparak kalau didatangi misalnya kan mulai sini misalnya nih di mana misalnya di Untik sini kah, atau misalnya di mana Tamban kah atau masjid kah, di mana kah? Parak aja. Itu nang bagusnya apa? Bagusnya dielangi tiap hari Jumat, elangi. Kutiba lahu barran biwalidayhi, maka seorang anak nang maelangi mama abahnya atau salah satunya tiap hari Jumat, wa qara'a Yasin, duduk satu mat situ membaca Yasin, ya Nabi baca Yasin. Kada bisa baca Yasin, Arabnya, Latinnya bawa. Kada bisa baca Arab, kada bisa baca Yasin. Datang barang apakah Nabi baca? La ilaha illallah, surah 4 Al-Fatihah, qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas, zikir ya. Kalau doanya kada bisa aja, doa arwahnya kada bisa. Kada usah berdoa arwah. Cukup di hati aja kan, ya Allah napa dulu bacanya ke sama mama abah udah. Sampailah. Nah, kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai. Kutiba lahu barran biwalidayhi, maka seorang anak yang melakukan itu dicatat sebagai anak nang bakti lawan kuitannya. Alhamdulillah. Nah, itu. Dicatat anak nang bakti. Nah, bahkan seorang sahabat datang lawan Nabi. Ya Rasulullah, apakah ada jalan, apakah ada cara untuk ulun ini berbakti lawan kuitan? Karena sahabat Nabi ini merasa ketika hidup orang tua ulun, mamah abah ulun kada bakti, kada taat, kada tatahu ulun kuitan ulun, kada peduli ulun lawan kuitan ulun. Nah kayak apa caranya ulun nak berbakti sedangkan mama abah ulun sudah dalam kubur, sudah meninggal dunia? Kayak apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau ikam bujur-bujur nak taubat, nak kembali, nak menjadi anak nang baik, anak nang soleh, nang bakti, caranya ada. Ada 4 kata Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah,
hendaklah engkau menjadi orang nang soleh, menjadi orang nang jadi orang nang baik, berubah kelakuan. Nah ini, kalau misalnya semasa hidup mama abah sakit hati kuitan, ya kalau sedih kuitan, menangis kuitan bahkan. Kenapa? Karena akhlak kita, kelakuan kita, adab kita kada baik, kada bagus. Bahkan mungkin menyupanakan lawan kuitan. Gara-gara apa? Gara-gara akhlak kita kada baik, kelakuan kita kada baik, perbuatan kita bejat kada baik. Berubah ya Nabi, ikam harus menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik. Ubah kelakuan ikam nang kada baik menjadi baik. Maka amal baikmu engkau berubah menjadi anak nang saleh, itu amal pahala nang ikam gawi, insyaallah sampai pahalanya kepada orang tuamu. Itu akan menjadikan kamu menjadi anak nang bakti, anak nang saleh bagi kedua orang tuamu. Nggih. Nah, pertama nih. Jadi kita mudah-mudahan hidup ini menjadi anak-anak nang soleh dan solehah. Karena bilanya kita mati manusia ini nang terus mengalir pahalanya kepada orang tua kita, walau orang tua kita sudah dalam kubur, waladin solehin yada'ulah, anak nang soleh nang mendoakan kepada orang tuanya. Orang tua kita ini Pak, di saat ini orang tua kita di dalam kubur itu kada perlu kekayaan, kada perlu kesugihan, kada perlu duit, kada belanja lagi sudah itu. Nang diperluakan kuitan kita, mama abah kita, datu nini kita di dalam kubur di saat ini apa? Yaitu transferan kiriman amal-amal baik kita. Pian duduk di majelis ilmu semacam ini dimanapun, itu seberataan terkirim kepada orang tua pian. Kada pian niati pahalanya sudah sampai. Kenapa? Karena pian adalah orang soleh, orang nang baik. Ini himbong kuitan kayak ini, alhamdulillah jasidin. Aku jasin lagi hidup, kadada menyuruh anaknya ke majelis. Cuma alhamdulillah ini baik, alhamdulillah. Himong ada kuitan. Dan kita jangan berkeyakinan bahwa bila orang tua kita sudah meninggal, mereka itu kada tahu lawan tingkah laku perbuatan kita. Jangan. Orang tua kita, mereka itu diberitahukan oleh malaikat Allah tentang kelakuan kita di dunia. Jadi hati-hati kita. Ada apa juga kuitan ku sudah mati juga bisa ya situ ya. Aku terserah gue ya di dunia ini jar. Kadang lagi juga melihat-lihatin menagur-nagurnya kada apa juga. Tapi kuitan dalam kubur ada siksa. Nang kedua, jan Nabi ada uduyun. Apabila ada hutang orang tuamu, bayariakan. Nah, jadi bilanya ada kuitan kita ada tahutang, bayariakan. Makanya bagus kalau bilanya kita sembahyang kifayah. Ini tarik lalu lah, landong terus biar jangan lupa itu. Orang meninggal, sebelum sembahyang kifayah lah. Apabila almarhum atau almarhumah ini ada tersangkut masalah utang piutang, hendaklah menghubungi ahli warisnya, keluarganya agar diselesaikan secara agama, secara baik. Kenapa jadi diucapkan kayak itu? Supaya nang meninggal ini meninggalnya kada membawa hutang. Jadi hutang itu tadi imbah diucapkan, seandainya ada juga nih hutang ya kalau lah, makanya dalam masjid ini mendengar selesai nih aja. Apabila hutang lawan benda aja 2 juta aja. Nah, lawan benda 1 juta ya, banyak benar. Nah, ketika diucapkan itu permasalahannya itu di dunia aja lagi. Siapa yang menanggung? Ahli waris. Nang meninggal nih bang, kadang bawa hutangnya, cuma dibayari. Nah, jar Nabi tadi apa? Kalau engkau hendak berbakti taat lawan orang tuamu yang sudah meninggal, kuitan ada hutang, bayariakan jar Nabi.
Nggih ya Rasulullah, kena ulun takut-takut ya kalau pina ada hutang. Nah jadi pian lah kalau ini komplek-komplek ini misalnya lah ada nang warga-warga apa macam ya, kalau kada tahu bang kita atau di kampung ya kalau bata tukar ada kurang duit 100 200 misalnya kan kena lah aja tapi keringat 500 misalnya kurang tukaran misalnya 12 setengah, nah 12 aja lah kena lah aja 500-nya, kata apa aja tukang warung. Padahal nang 500 tuh ujungannya tuh. Nah 500 tuh ujungannya. Jadi tukang warung aja ada apa mangai ada anu aja kena aja kan Pak. Nah, kena kedingat sampai mati ya kalau nang tukang warung nekoler juga nanti. Imbah pengumuman di masjid dilanggar apabila almarhum ini ada tanggung misalnya utang piutang, lawan tim boleh di otak semalu 500 ini kalau bayar aja. 500 udah bayar ya. Ya kalau utang ada, utang walaupun 500 rupiah hutang, bener ya bener mendengar nih. Unda ikhlasakan aja gitu. Unda ikhlasakan aja. Hanya aja mengikhlaskan di situ juga orang mau lebih hari aja. Nah, jadi nung meninggal nih kada terbawa hutang. Nah jadi pian kalau bina ada nang 2.000 3.000 ya Allah ikhlasakan aja gin. Pon 2-3 juta. Bilanya 2-3 juta itu banyak toh. Ya Allah. Ya anggaplah misalnya kan kada ikhlas gitu nah. Ada ikhlas tuh Allah memberikan datangi cuma kena aja bang dulu ya kalau nangaran ada di padahi ya kalau nah ulun minta halal minta ridho ulun kamari bukan hendak maksud membuka atau apa kada nama nagih kada ya kalau cuma arwah ini semalam ke rumah ulun 3 juta ya kalau lah 3 juta jadi itu sarapian aja mau hendak pian bayari ada alhamdulillah belinya kan ada dulu kena kan apa nah itu tapi itu sarapian aja mau hendak nyaman yang dalam kubur tuh sungsung bayar gimana gitu ya kalau nah itu. Nah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang kita baca dulu mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya, mudah-mudahan berkah Rasulullah, berkah dunia Rasulullah, berkah para habaib, para syarifah, para zuriyah Nabi, berkah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita bertahan dosa diampuni oleh Allah bersama abah kita, guru-guru kita, muslimin muslimat bertahan. Mudah kita bertahan selamat dunia akhirat. Mudah kita berkah dunia akhirat dan kabul hajat dunia akhirat. Mudah kita bertahan hidup beriman, mati beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihi al-'azim. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا بخاتم السعادة واجعلنا من الذين حسنوا وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وعلى آله ذوي السيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تبارك الله منكم